Halo semuanya, kami dari kelompok 11 dengan judul pengolahan feses kambing menjadi pupuk kompos. Saya sendiri bernama Hendika Pratama dengan NIM 250306015. Kenalkan, saya Juan Arvel Ananta Tarigan dengan NIM 25030606168. Perkenalkan, nama saya Echa Anggia dengan NIM 250306117. Perkenalkan, nama saya Damas Nur Hidayat dengan NIM 250603033. Dengan saya Bayu Dewinata dengan NIM 250306099. Adapun bahan yang kami gunakan ada molase sebagai prebiotik, ada M4 sebagai probiotik, dan ada feses kambing. Nah, saksikan selanjutnya video kami. Dadah. Menjelaskan atau mengidentifikasi masalah tentang feses-feses. Yang pertama, puncak masalahnya, yang dimana banyak sekali peternak-peternak yang tidak memanfaatkan feses mereka dengan baik, dan mereka membiarkan feses mereka tercecer begitu aja di ternak mereka. Nah, itu masalah besar bagi ternak tersebut dan orang-orang yang di sekitar ternak tersebut. Yang pertama, apa masalahnya? Masalahnya ialah untuk peternak atau untuk ternak tersebut itu akan menimbulkan penyakit yang dimana jika feses mengumpul tidak ditanggulangi itu akan mengumpulkan masalah, yaitu virus atau bakteri, baik itu untuk hewan ternak atau peternak tersebut. Nah, yang kedua, untuk orang-orang sekitar. Nah, feses yang menumpuk itu akan merugikan mereka semua orang yang ada di sekitar kandang tersebut, yang dimana feses yang mengumpul itu akan menimbulkan bau yang tidak sedap, atau seperti yang saya bilang sebelumnya, itu akan menimbulkan atau mengumpulkan penyakit-penyakit baik yang menular atau tidak menular terhadap ternak atau kepada orang-orang sekitar. Nah, solusinya apa sih? Solusinya dengan cara memanfaatkan feses tersebut dengan apa yang seperti kami lakukan, yaitu membuat pupuk kompos dari feses. Nah, yang kami buat di video ini bisa kalian manfaatkan di kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena feses yang menumpuk itu tidak baik bagi kehidupan kita maupun ternak tersebut. Jadi solusinya yang terbaik adalah membuat feses
itu bermanfaat dengan cara mengolahnya menjadi pupuk kompos dengan bahan-bahan yang cukup sederhana. Jadi teman-teman, buat kalian semua, buat peternak, baik orang tua kalian peternak atau kalian seorang peternak, jangan membiarkan feses yang tercecer begitu aja, karena itu dapat menimbulkan penyakit, polusi lingkungan, dan banyak lainnya yang merugikan kalian maupun ternak kalian, juga orang-orang di sekitar. Jadi alangkah baiknya dimanfaatkan menjadi pupuk kompos. Bukan hanya bermanfaat untuk itu saja, bukan bermanfaat hanya untuk kesehatan ternak, jadi juga bermanfaat untuk sistem ekonomi kalian, karena pupuk kompos yang sudah diolah, feses yang diolah menjadi pupuk kompos itu bisa kalian jual dengan harga yang cukup menguntungkan. Modal kalian apa sih? Modal kalian hanya M4 dan wadahnya saja. Sisanya kalian hanya butuh tenaga dan feses tersebut. Jadi teman-teman, buat kalian jangan lupa memanfaatkan feses, jangan hanya membiarkan saja, karena itu dapat merugikan kalian dan orang-orang di sekitar kalian juga. Pertama, kita tambahkan molasses yang sudah dilarutkan dengan sedikit air. Lalu, tuangkan ke dalam ember berisi feses kambing. Selanjutnya kita masukin cairan M4 atau M4, yang dimana dalam pembuatan kompos cairan ini berfungsi sebagai bioaktivator yang menjadikan mikroorganisme pengurai atau bakteri dan jamur untuk mempercepat proses fermentasi, dan juga dekomposisi bahan organik menjadi kompos yang kaya akan nutrisi. Selain itu, M4 juga membantu mengubah bahan organik menjadi senyawa sederhana yang mudah diserap tanaman dan mengurangi bau yang tidak sedap, dan juga meningkatkan kualitas serta kesuburan kompos dan tanah. Kemudian aduk campuran feses ini sampai benar-benar rata. Pastikan kondisi campuran lembab, tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering.
Setelah tercampur rata, kita tutup ember dengan plastik dengan rapat, lalu simpan di tempat teduh hingga 3-4 hari. Buka dan aduk kembali.
untuk saat ini kita akan masuk ke dalam fungsi mikroorganisme dalam proses pembuatan kompos. Nah, adapun contoh ataupun saya katakan salah satu fungsi utamanya dalam proses pembuatan kompos yaitu untuk memberikan kesuburan pada tanah dan juga meningkatkan pemberian nutrisi pada tanah dan pangannya, dan juga memberikan struktur yang baik pada tanah yang ditempati oleh sebuah tumbuhan tersebut. Menjelaskan pengertian probiotik dan prebiotik. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang probiotik. Probiotik adalah mikroorganisme baik yang membantu proses fermentasi atau mempercepat proses fermentasi yang untuk kita gunakan sehari-hari. Nah, dalam pembuatan kompos ini, kami menggunakan M4 sebagai probiotik. Apa saja sih kandungan dari M4? Kandungan dari M4 itu ada Saccharomyces dan Lactobacillus. Nah, itu dari pengertian dari probiotik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian prebiotik. Prebiotik adalah makanan untuk mempercepat proses yang dilakukan oleh mikroorganisme dan menambah energi mikroorganisme agar semakin cepat memproses fermentasi tersebut. Nah, dalam proses ini, dalam prebiotik ini kami menggunakan molase sebagai prebiotik. Terima kasih. Fungsi kompos antara lain yaitu yang pertama, meningkatkan kesuburan tanah, yang kedua itu memperbaiki struktur tanah, yang ketiga meningkatkan kemampuan tanah dalam menahan air, yang keempat mengurangi penggunaan pupuk kimia, yang kelima mengurangi jumlah sampah organik terhadap tanaman, yang kelima yaitu meningkatkan biodiversitas tanah, yang keenam mengurangi emisi gas rumah kaca, yang kelima dan yang terakhir adalah meningkatkan kualitas hasil panen dengan menyediakan nutrisi seimbang bagi tanaman. Pun kekurangan dan kelebihan penggunaan prebiotik adalah yang pertama, kelebihannya yaitu meningkatkan kesuburan tanah dan kualitas hasil panen. Yang kedua, mengurangi penggunaan produk kimia yang dapat merusak lingkungan. Dan yang ketiga, menghasilkan tanaman yang lebih sehat dan produktif. Dan kekurangannya yaitu biaya produksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan penggunaan pupuk kimia. Terus ketersediaan probiotik dan prebiotik yang masih terbatas. Dan yang terakhir, perlu penelitian yang lebih lanjut untuk mengetahui efektivitas penggunaan probiotik dan prebiotik dalam penggunaan kompos. Manfaat penggunaan probiotik dan prebiotik dalam pertanian. Adapun manfaat penggunaan probiotik dan prebiotik antara lain, yang pertama meningkatkan kesuburan tanah dengan meningkatkan aktivitas mikroorganisme yang menguntungkan. Yang kedua, mengurangi penggunaan pupuk yang dapat merusak lingkungan. Yang ketiga, menghasilkan tanaman yang lebih sehat dan produktif dengan menyediakan nutrisi yang seimbang. Yang keempat, mengurangi resiko penyakit tanaman dengan mengendalikan patogen tanaman. Yang terakhir, kelima, meningkatkan kualitas hasil panen dengan menyediakan nutrisi yang seimbang bagi tanaman. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan refleksi. Adapun tahap refleksi yang pertama dari diskusi kami yaitu implement 5R yang paling mudah dilakukan dalam pengolahan limbah feses menjadi kompos adalah recycle atau daur ulang. Prinsip ini diterapkan dengan cara memanfaatkan limbah feses terutama dari ternak seperti sapi, kambing, ataupun ayam. Di sini kami menggunakan feses kambing sebagai bahan baku kompos organik. Prosesnya tergolong sederhana dan tidak membutuhkan teknologi tinggi. Limbah feses dikumpulkan, kemudian dicampurkan dengan bahan kering seperti jerami, sekam, ataupun serbuk gergaji. Lalu ditambahkan aktivator seperti M4 untuk mempercepat penguraian campuran tersebut. Lalu ditambahkan dengan molase untuk makanan dari M4 tersebut. Lalu dibiarkan lagi selama beberapa minggu sambil diaduk secara berkala hingga berubah menjadi kompos yang siap digunakan melalui penerapan recycle ini. Limbah yang semulanya berpotensi mencemari lingkungan dapat diubah menjadi produk bernilai guna tinggi yang bermanfaat untuk menyuburkan tanah dan meningkatkan kesuburan tanah.
Prinsip reduce atau mengurangi merupakan aspek 5R yang paling sulit diimplementasikan dalam pembuatan kompos dari kotoran kambing. Karena kotoran merupakan hasil alami dari aktivitas metabolisme ternak yang jumlahnya tidak dapat dikendalikan tanpa mengurangi populasi kambing. Mengurangi jumlah ternak justru akan berdampak pada penurunan produksi dan pendapatan peternak, sehingga tidak realistis untuk dilakukan. Oleh karena itu, penerapan prinsip reduce atau mengurangi menjadi terbatas.